Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW seperti yang telah diketahui wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di kamar istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang sekarang berada di dalam area Masjid Nabawi di kota Madinah. Menurut Ibnu Hisham, saat proses memandikan jenazah Rasulullah SAW, ada para sahabat Nabi yang turut memandikan, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Fadl bin Abbas, Qutham bin Abbas, Usamah bin Zaid, Syukran Maulah, dan Aus bin Khawli. Lalu sebelum kewafatannya, Rasulullah SAW pernah berwasiat, jika aku meninggal, maka mandikanlah aku dengan 7 geriba dari air sumurku, yaitu sumur Gors. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada sebuah kisah menarik penuh hikmah tentang proses pemandian jenazah Rasulullah SAW. Namun sahabat beriman, sebelum kita masuk ke kisahnya, perlu diingatkan di awal bahwa kisah berikut ini bukanlah datang dari Al-Quran dan hadis ataupun asar para sahabat. Namun kisah ini berdasarkan pengalaman seorang ulama yang sangat soleh di zamannya. Jadi kita cukup mengambil hikmah dan pengajarannya saja serta menyerahkan kebenarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatunya. Baik, kita mulai kisahnya. Pernah diceritakan pada suatu hari, di dalam majelis pertemuan ulama dunia, seorang ulama ternama, yakni Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau memiliki pertanyaan yang cukup membingungkan semua ulama yang hadir, sebab belum pernah ada dari orang yang hadir dalam majelis itu memiliki pertanyaan yang seperti beliau. Pertanyaan dari Syekh Mutawalli itu ialah, kemanakah perginya aliran air bekas memandikan jenazah Rasulullah SAW? Saat mendengar pertanyaan tersebut, seluruh hadirin dalam pertemuan itu terdiam, sebab mereka tidak tahu jawaban yang sebenarnya. Di dalam catatan sejarah sekalipun, belum ada tulisan mengenai hal tersebut. Pemimpin majelis saat itu berkata, "Beri aku waktu hingga esok, sehingga aku dapat mencarikan jawabannya." Kemudian keesokan harinya, pimpinan majelis ulama itu berdiri dan memberikan jawaban pertanyaan yang dilontarkan pada hari yang lalu. Pimpinan majelis itu berkata, air bekas memandikan jasad Rasulullah itu naik menuju langit. Lalu Allah menurunkan kembali ke bumi bersamaan dengan air hujan, yang dimana air bekas memandikan jasad Rasul tersebut turun, maka disitulah berdiri sebuah masjid. Lalu Syekh Mutawalli bertanya kembali, engkau benar, dari mana engkau mengetahui jawaban tersebut? Pimpinan majelis itu berkata, semalam aku bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW sedang bersama dengan seorang lelaki agung yang membawa sebuah kindil atau lentera. Sahabat beriman, belum selesai pimpinan majelis itu berbicara, tiba-tiba Syekh Mutawalli memotong pembicaraannya dengan sopan dan bertanya kembali, apakah pemegang kindil tersebut yang memberitahumu? Maka pimpinan majelis itu menjawab, benar, Rasulullah mengisyaratkan kepada pemegang kindil tersebut untuk menjawab pertanyaanku. Lalu ia menjawabnya, bagaimana engkau bisa tahu bahwa yang menjawab pertanyaanku adalah sang pemegang kindil tersebut? Lalu Syekh Mutawalli menjawab pertanyaannya itu, sebab akulah pemegang kindil dalam mimpimu tersebut. Sahabat beriman, para ulama yang hadir dan yang menyaksikan momen tersebut dalam pertemuan saat itu pun menyikapinya dengan beragam. Sebagian ada yang mempercayainya dan sebagian lagi ada yang menolak dan tidak mempercayainya. Namun perihal tentang menyikapi kisah ini, pernah ada seorang ulama menjawab pertanyaan seorang jamaah yang menanyakan tentang kebenaran dari kisah tersebut. Maka ulama tersebut berkata, kisah itu berasal dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi langsung, bukan dari hadis maupun asar sahabat. Beliau merupakan ulama yang terkenal dengan kealiman dan kesolehannya. Bisa jadi hal tersebut adalah sebuah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan dari hadis, maka tidak wajib bagi kita mengimaninya. Namun, kita bisa mempercayai perkataan orang soleh. Sahabat beriman, itulah salah satu kemuliaan Rasulullah SAW. Sesuatu yang bersentuhan dengan Rasulullah SAW pun pasti akan membawa kebaikan, sebab beliau adalah sumber kebaikan yang pernah Allah anugerahkan untuk umat manusia. Allah jadikan tetesan air bekas memandikan jasad Rasulullah SAW yang mulia itu sebagai wilayah berdirinya masjid-masjid di dunia ini.
Kisah ini memang bukan dari Al-Quran maupun hadis, dan tentunya kita boleh saja untuk tidak mempercayainya, namun bukan berarti kita menyalahkannya. Sebab kisah ini dialami dan diceritakan oleh seorang alim ulama yang masyhur. Jadi kita cukup menjadikannya sebagai pengajaran dan mengambil hikmahnya saja. Maka sikap terbaik kita ialah memasrahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui akan kebenarannya. Semoga dari kisah singkat penuh hikmah kali ini dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk tetap berada di jalan yang benar, yaitu berada di jalannya Rasulullah SAW, sehingga rahmat dan keridhaannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.